Hebat ya, kamu sudah berhasil memprovokasi saya dengan Raja. Aku pengen ngelihat mami kamu dimarah-marahin sama Raja. Karena dia udah nyakitin perempuan tercintanya Raja. Kita boleh kan mimpi mau nikah sama siapapun. Tapi Tuhan yang nentuin jodohnya. Dan ternyata jodohnya Cassandra itu sama Mas Denny. Kamu pasti kaget kan? Ternyata saya yang diundang Sandra sebagai kerabatnya. Kamu nggak tahu, menantu kesayangan kamu berbalik memusuhi kamu. Sekarang Mami tinggal jawab aja, siapa yang Mami lagi tunggu? Saya. Saya yang akan mewakili kerabat laki-laki dari pihak calon mempelai wanita. Rosali, kamu yang undang dia datang sini. Enggak, Pi. Mami nggak ngundang, bahkan Romi juga pun nggak tahu kalau hari ini tanggal siramannya Dendi. Aku yang udah mengundang dia. Kenapa? Aku rasa aku punya hak untuk mengundang Om Romi datang ke acara pernikahan aku. Ya, diakui atau tidak, dia adalah ayah biologis aku. Jadi aku nggak mau dianggap sebagai anak durhaka. Ya bagus, nggak apa-apa. Papi dukung, itu hak kamu, betul. Ya? Kalian semua nggak tahu aja kalau aku sedang siapin rencana. Ini adalah awal dari kehancuran keluarga Haris Landatika. Bagus, Dendi. Aku mendukung rencana kamu untuk menghancurkan Raja dan keluarganya. Karena sekarang bukan cuma Raja yang pantas mendapatkan balasan, tapi juga Tante Rosalim yang sudah menghancurkan hidup aku. Sandra, maafin saya datang terlambat. Herlin, senang bisa bekerja sama dengan kamu. Tunggu. Di sini sepertinya ada kejanggalan. Kok Bapak bisa kenal nama saya ya? Saya sering dengar nama kamu. Saya Romo. Kalau gitu, senang bekerja sama dengan Pak Romo juga. Om Romi, Tante Herlin, Yes. terima kasih sudah mendukung rencana saya. Sama-sama Sandra. Udah pasti saya akan mendukung kamu. Karena kita semua punya tujuan yang sama. Menghancurkan Haris dan keluarga. Ya Allah, ada rencana apa di antara mereka? Aku menangkap sesuatu yang mengerikan di balik senyuman Sandra, Om Romi, dan Mama. Ya Allah, Mama sebenarnya apa yang Mama sudah lakukan sampai terlibat di keluarga ini? Baiklah, kami persilahkan dari kedua belah pihak keluarga untuk bergantian memberikan siraman kepada masing-masing calon mempelai.
Rosalie. Long time no see. You look so pretty today. Saya nggak suka kedatangan kamu ke sini. Mau ngapain kamu? Mau lihat anak saya? Anak kita. Lepasin tangan saya. Saya nggak sudi dipegang tangan saya sama kamu. Ingat Tom, urusan kita belum selesai. Urusan, bukan urusan gue. Erling, Pak Haris. ya silakan. Sepertinya Romi masih menyimpan rindu sama kamu. Urusan dia, Pi. Bukan urusan mama. Dendi. Den, saya doain yang terbaik buat kamu, Den. Makasih Om. Tante siramnya anak Dendi. Bismillah. Semoga acara pernikahanmu itu nanti lancar. Mudahkan segala sesuatunya, biar hidupmu, keluargamu, semuanya langgeng. Nak Dendi, Tante selalu doain yang terbaik buat kamu. Saya tinggal dulu ya. Iya, Papi. Menyambut tamu yang Iya, Papi. Sandra. Ada halangan, nggak ada hambatan apapun. My God, Tante tahu. Tante apa sih? Dengar saya ya. Kamu bayar berapa perempuan itu? Tante bisa nggak sih nggak usah marah-marah? Masih punya sopan santun kan? Kalau didengar sama orang gimana? Oh, gak apa-apa. Biar semua orang tahu sama kelakuan kamu. Kamu kan suka ratu drama. Jangan pergi kemana-mana kamu. Diam di situ. Duduk. Calon pengantin kan? Jadi auranya juga harus seperti pengantin. You want to kill me? Astagfirullahaladzim, Rosalie. Dia ini calon menantu kamu. Kamu nggak boleh jahat seperti itu. Nggak baik. Oh, jadi mau jadi malaikat penyelamat. Dibayar berapa kamu sama Sandra? Innalillahi. Rosalie, kamu nggak boleh berburuk sangka. Dosa. Alah, ngomongin dosa. Perempuan kayak kamu disumpul pakai duit juga diem. Astagfirullahaladzim. Tenang, Herli. Kamu juga harus tenang, Rosalie. Niat saya itu baik datang ke sini dengan hati yang sangat tulus. Saya mau membantu Sandra karena Sandra itu anak baik. Dia sudah berubah, Rosalie. Jadi saya datang ke sini dengan hati yang tulus. Kamu nggak boleh suuzon. Dosa. Dasar perempuan gak waras, gak jelas kelakuan kamu. Dasar perempuan rakus, perempuan aneh. Sabar, Herli. Kamu juga seharusnya tahan emosi kamu, Rosalie. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu boleh menuduh saya rakus atau apapun. Tapi seharusnya kamu buka hati kamu. Ini waktunya kamu untuk bertobat, Rosalie. Buka topeng kamu.
Sebenarnya hati kamu itu baik, Rosalia. Tapi setan yang ada di dalam diri kamu sudah lama merasuki jiwa kamu. Pergilah kamu setan. Pergilah kamu setan. Pergilah kau setan dari Rosalin yang baik ini. Pergilah kau setan. Rosalin, cukup. Aduh. Jangan memalukan diri sendiri di hadapan orang banyak, ya. Bapak, Ibu semuanya silakan loh. Kalau mau mencicipi hidangan ada di sebelah sana, ya. Ayo. Mama, apaan sih Mama? Jangan malu-maluin deh. Ayo pulang, Ma. Ayo pulang. Sandra, kamu tenang aja ya. Bu Herlin. Bisa saya bicara sebentar? Enggak, sebentar ya. Sebentar aja. Bu Herlin, Ya, Pak Romi. tadi itu pertunjukan yang sangat bagus. Saya suka aktingnya Bu Herlin. Bu Herlin bisa jadi pemeran utama terbaik buat saya. Terima kasih. Kamu udah bikin malu Haris Tata Negara di depan koleganya. Waduh, Pak Romi, terima kasih sanjungannya. Tapi sepertinya itu berlebihan. Saya secara pribadi belum mengenal lebih dalam Pak Romi itu siapa. Tapi saya yakin misi kita sama. Jadi saya harus bersikap seperti apa sama Ibu Herlin? Kita harus mengenal lebih dalam satu sama lain. Dan saya tahu sekali, Pak Romi itu mungkin ada niatan yang gak baik sama keluarganya Haris. Tapi saya di sini, saya sudah hijrah Pak Romi. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya gak mau menjadi Herlin yang dulu. Banyak iblisnya dan kemunafikan. Bagus. Aku yakin Herlin akan menjadi batu sandungan yang cukup besar buat keluarga Haris Tata Negara. Saya permisi dulu. See you when I see you, Pak Romi. Indah, tunggu sebentar. Bu Herlin, saya mau bicara sebentar sama Indah, boleh? Oh, silakan. Silakan Pak Haris. Lama juga nggak apa-apa. Mama tunggu. Saya cuma mau tanya, bagaimana jawabanmu soal pertanyaan saya waktu itu? Ina, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menikahi kamu itu karena ingin melindungi kamu, Indah. Ayah, Indah minta maaf. Tapi soal Mas Bobby, Ayah tenang saja. Karena Indah yakin Allah akan membuka pintu hatinya sehingga dia tidak akan menyiksa Indah lagi. Kamu takut dipoligami? Sebagai seorang Muslim, kita memang harus menuruti ajaran Al-Quran, termasuk menghalalkan poligami. Tetapi Allah juga memberikan kemudahan, Ayah. Kemudahan untuk memilih. Dan Indah pun memilih untuk tidak menikah dengan Ayah. Karena Indah tidak ingin menyakiti hati siapapun. Keterlaluan kamu, Papi. Sempat-sempatnya kamu memikirkan perempuan yang namanya Indah. Ternyata keinginan kamu untuk menikahi Indah bukan cuma sekedar untuk menyakiti aku. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Indah.
Ma, Indah mau ngomong deh sama Mama. Tapi Indah minta tolong sama Mama jawab jujur. Mama ada hubungannya sama acara siraman Sandra dan Dendi. Emangnya kamu curiga Mama ngelakuin sesuatu? Ya aneh aja, kayak ada yang salah. Salahnya di mana? Hah? Nak Sandra itu di Jakarta. Dia nggak punya keluarga. Kesian. Mama sama Sandra kan hubungannya nggak baik-baik aja. Kalian tuh selalu berantem. Kenapa sekarang tiba-tiba dekat? Emang Mama harus nggak suka terus sama Sandra? Harus bermusuhan terus? Enggak kan? Ya bukan gitu, tapi... Indah, Mama kasih tahu ya. Mama ini sudah berhijrah. Mama sudah banyak belajar agama. Dan Mama juga pernah ngerasain kok rasanya disakiti, dendam. Nah, ini Mama lagi mau mencoba menghilangkan rasa itu. Dan salah satunya dengan membantu Sandra. Ya Alhamdulillah Indah ikut senang. Kalau memang Mama udah benar-benar hijrah. Indah bersyukur semoga Mama bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Amin. Tapi tetap saja Ma, ada yang Mama sembunyikan kan dari Indah. Sandra, maafin mami aku ya. Aku jadi gak enak sama kamu. Gak usah bawa-bawa nama mami kamu. Dia tuh udah mempermalukan aku di depan semua orang, tau gak? Aku benci banget sama mami kamu. Wait, kamu tunggu dulu sebentar ya. Sini Mami. Apa sih kamu? Mami itu pakai kebaya ya? Takutnya Mami jatuh. Kenapa sih? Mau apa kamu? Sekarang aku minta sama Mami. Mami minta maaf sama Sandra. Mami minta maaf sama dia. Never. Mami, cepetan minta maaf sama Sandra. Aku hitung sampai 3, Mi. Enggak, Mami nggak akan pernah mau minta maaf sama perempuan ini. Tante tuh ya, udah mempermalukan aku, terus sekarang ngebela diri. Ayo Mami, minta maaf. Oke, fine. Sandra, saya minta maaf sama kamu. Enough. Enggak. Saya belum maafin Tante. Then what do you want? Bersimpuh. Baru saya akan maafin Tante. Mama punya rencana kan sama Sandra? Mama datang ke situ diundang khusus sama Nak Sandra. Tapi tadi Mama datang bukan sebagai tamu undangan. Mama langsung maju ke depan dan Sandra langsung memperkenalkan kalau Mama itu kerabat terdekatnya. Ini pasti ada sesuatu kan di kalian kan? Udah, berhenti suuzon sama ibu kamu sendiri. Itu nggak bagus. Ya udah, Mama mau istirahat, Mama capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak akan pernah bersimpuh di hadapan kamu untuk minta maaf. Perempuan ular, who do you think you are? Oh, saya adalah korban. Tante sudah mempermalukan saya di depan semua orang. Dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Lihat Dendi, ini perempuan calon istri kamu yang kamu bela dan kamu agung-agungkan. Mami nggak perlu defensif. Ayo, Mami harus turutin perintah Sandra. Bersimpuh di hadapan Sandra sekarang juga. Mami ini orang tua kamu loh. Kalau Mami nggak mau, Mami nggak akan pernah lihat aku lagi. Biarin aja Mami malu, karena nggak ada lagi pengantin di sini. Cepetan, Mi. 1, 2,
Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Bersimpuh di hadapan Sandra. 1, 2, Sandra, saya minta maaf sama kamu. Puas kamu perempuan ular? Puas kamu, Dendi? Mami. Cukup, Dendi. Aku udah puas kok. Dan itu adalah hinaan yang paling hina. Kita bisa hina dia lagi di kesempatan yang lain. Sandra, sebenarnya aku berat kamu mempermalukan Mami kayak gitu. Tapi ya, it's okay. Demi kamu. Dengar Rosalyn, mulai hari ini akan banyak penghinaan yang bakal kamu terima. Pi, kenapa kamu kok ngumpulin aku sama Romi di sini? Bukannya semua permasalahan kita udah selesai ya? Kita memang sudah bicara. Tapi kan itu juga semuanya belum selesai. Karena aku nggak melihat kalian itu merasa bersalah dan kalian itu minta maaf secara sungguh-sungguh sama aku. Aku tuh udah minta maaf, Pi, sama kamu. Memang mau gimana lagi minta maaf? Minta maaf ala kadarnya. Ala kadarnya gimana sih? Kamu jangan nyari-nyari masalah deh. Memang selama ini kamu juga belum puas ya menghukum Mami? Hukum? Hukuman apa maksud kamu? Kamu pikir dengan kamu pergi begitu aja tanpa ada kabar? Dengan pikiran aku yang kemana-mana, kamu di mana, dengan siapa, ngapain aja, atau kamu selingkuh sama perempuan mana? Itu bukan hukuman namanya. Hati-hati kamu kalau bicara ya. Saya adalah orang yang punya integritas moral yang tinggi. Nggak mungkin saya melakukan itu semua. Udah cukup Haris, cukup. Boleh gue yang ngomong sekarang? Silakan. Dari tadi juga gue tungguin sikap gentle lo seperti apa. Ayo. Oke. Lu mau gue minta maaf kayak gimana? Apa dengan permintaan maaf gue akan ngapus rekam jejak perselingkuhan istri lu? Romi, kamu ngomong apa sih? Nggak ada tuh selingkuh. Kamu jangan asal ngomong ya. Santai dong, Rosa. Santai. Satu-satu dong ngomongnya. Sekarang kan giliran aku yang ngomong. Udah biarin. Biar terus. Lo yang ngomong sekarang. Gue mau dengar. Lo jangan merasa diri lo paling benar. Lo mau nganggap gue bener atau salah itu terserah. Tapi yang gue mau tanya satu hal sama lo. Apa masalahnya sama masa lalu gue dan Rosalyn? Lo masih bertanya? Haris, itu cuma masa lalu yang udah lewat. Nggak perlu lo masalahin lagi. Lo udah gila? Masa lalu lu yang kelam itu sudah meninggalkan jejak digital, lu tau nggak? Mas Raja, itu mereka lagi ributin apa sih? Udah, Den. Lu nggak usah pikirin ya. Kalau itu nggak memperlibatkan kita, udah, you don't have to think about it. It's okay. Ya, lu ngomong gitu karena lu nggak ada di antara mereka. Maksud lo apa? Ya, lu bukan siapa-siapanya Om Romi. Sedangkan gue ini anak haram, Mas Raja. Anak hasil perselingkuhan Mami dan Om Romi. Dendi, hey, mau gimana pun, Om Romi itu tetap ayah biologis lo. Gue ini korban, Mas Raja. Korban hasil dari dosa mereka. Lu nggak ngerti rasanya jadi gue gimana. Dendi, lo itu bukan hasil dosa.
Gak ada namanya anak dosa, no. Semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Please, come on. Lu gak usah so tau. Lu tuh belum menikah, lu gak ngerti. Udah, fine. Tapi, lu dengerin gue ya. Lu jangan pernah enggak menghormati orang tua lu, Dendi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan itu dikatakan di Al-Quran. Itu yang diajarkan semua guru-guru aku, Dendi. Guru siapa sih? Palingan Indah yang ngomong. Udahlah, Dendi. Daripada kamu bete, negatif thinking kayak gini, ini lu istirahat deh. Lu kan harus siap-siap, bentar lagi mau nikah sama Sandra. Udah, come on. Lu istirahat aja, udah. Enggak. Gue penasaran, ini mereka lagi ributin apa? Lu gak usah penasaran, Dendi. That is none of our business. Lu gak usah ikut campur. Rekam jejak maksud lu apa? Semuanya, apalagi soal Dendi. Gua perselingkuhan lu bersama Rosalin. Lu nggak pernah bertanggung jawab kan? Lu pergi begitu aja kan? Lu meninggalkan rasa sakit hati yang sangat mendalam untuk Dendi. Dan lu nggak pernah malu kalau lu mengkhianati persahabatan kita. Persahabatan, lu bilang? Hah? Persahabatan bullshit! Selama ini gua tahu lu gak suka sama gua. Lu benci sama gua. Lu nggak perlu memutarbalikkan fakta ya. Selama ini gua berikan lu tempat yang terbaik, tempat yang terhormat, Romi. No! No, Haris, no. Lu selalu bikin gua jadi second man. Karena lu menganggap diri lu yang paling pinter dan yang paling benar. Oh, jadi sekarang lu merasa diri lu yang paling benar? Iya, gue yang paling benar. Karena sebenarnya lu yang udah ngerebut Rosalin dari gua. Apa yang bikin Mami sama Papi berantem? Apa yang terjadi yang Putri nggak tahu? No, Putri, everything is fine. Sebaiknya kamu tidur ya. Kamu pasti capek kan? Enggak, Putri nggak bakal bisa tidur juga, Mas. I'm sure there's something wrong in this house. No, Putri, please, Putri. It's none of our business, okay? Mel, I'm scared. Aku takut Mas Raja kalau sampai terjadi apa-apa sama Mami sama Papi. Apalagi ada Om Romi di dalam. I promise you, there's nothing going on. Udah, sebaiknya kamu tidur. Kamu pasti capek kan? Kamu pasti jet lag kan? Hai, Tante. Kamu ngapain malam-malam ke rumah saya? Aku kesini, aku mau kasih tahu ke Tante apa yang terjadi waktu Tante pulang. Hah? Ada kejadian? Apa sih? Kamu harus ceritain ke Tante. Kejadian apa emangnya? Oke, jadi ceritanya. Gawat, Indah. Iya sayang, sebentar. Mama. Kita berdua. Yaudah aku pulang aja ya. Jangan dulu, kamu belum cerita. Kamu ngumpet situ dulu, ngumpet sebentar. Ma. Iya, Mama di sini. Mama. Ya. Mama lagi ngapain? Mama lagi mau ngunciin pintu bentar. Oh, Indah mau sholat. Mama lihat mukena Indah nggak? Astaga, mukena. Aduh, ada di kamar Mama. Kamu ambil kayak cepetan. Mama sholat? Iya dong, tadi Mama udah sholat. Sekarang kamu. Masya Allah, ya udah kalau gitu Indah mau sholat dulu ya. Jangan lupa, sholat tobat juga. Kak Sanda di mana? Sebaiknya Kak Sanda datang ke sini soalnya Mami Papi lagi berantem sama Om Romi. Jangan-jangan Putri tahu lagi. Om Romi sama Tante Rosalin selingkuh. Oh my God. Tante? Tante, enggak. Tante ngeliat? Serius? Oh my God. Rosalin selingkuh. Pokoknya yang ini Tante nggak boleh ikut campur ya. Loh, emangnya kenapa? Ini kan bisa jadi perang dunia ketiga. Enggak. Tante Rosalin nggak boleh tahu kalau Tante tahu soal persoalan ini dari aku. Kenapa sih? Emangnya kamu takut banget?
Ini tuh menyangkut pernikahan aku sama Dendi. Ini juga menyangkut Raja. Wow, ya ini masalah internalnya keluarga Haris Natanegara. Makanya Tante jangan ikut campur ya. Oke, Tante nggak ikut campur. Oke, good. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu deh. Ya udah nanti Indah keburu lihat langit, kamu cepetan. Go. Wow, Rosalin selingkuh. Ini bisa jadi bahan buat aku. Romi, stop. Kamu jangan play victim ya di sini. Kok kamu jadi nyalain aku sekarang? Emang kamu yang salah kok. Yang terjadi pada malam itu adalah kamu ngejebak aku. Come on, being gentleman. Akuin itu semuanya depan Haris. Udah, kamu ceritain aja semuanya, Rosalin. Kamu nggak perlu lindungin dia kalau memang dia bersalah. Lu nyalain gua? Iya. Kalau ada orang di dunia ini yang mau disalahin, itu istri lu. Karena istri lu udah ngegoda gua. Enak aja kamu ngomong saya menggoda kamu. Kamu pikir saya nggak punya bukti tentang kejadian malam itu? Kamu ngomong atau saya perlihatkan bukti itu sekarang juga ke Haris. Apa yang aku harus akuin, Rosalin? Come on, Romi. Kamu bilang dan akuin sekarang kejadian pada malam itu adalah kamu menjebak aku, kamu bikin aku mabuk, kamu bawa aku ke kamar hotel, lalu kamu perkosa aku di sana. Kamu akuin itu. Mami. Rosalin. Jadi kamu dijebak. Kamu diperkosa Romi? Iya, Pi. Aku ini korban. Korban perkosaan. Dan orang yang melakukan dia di depan kamu. Sahabat kamu sendiri. Kenapa kamu nggak pernah cerita ini sama aku? Rosalin, kamu jangan lempar batu sembunyi tangan dong. Hah? Apa yang kita lakuin malam itu atas dasar suka sama suka. Nggak ada atas dasar suka sama suka. Kamu pikir saya bodoh apa? Saya beruntung. Hotel itu punya CCTV, koridornya yang saya bisa akses ke handphone dan saya punya bukti itu. Kamu lihat. Kamu lihat. Putri, kamu masih dengerin ya? Kamu kenapa nggak pernah bilang sama aku kalau kejadiannya seperti itu? Aku malu, Papi. Karena aku perempuan yang korban perkosaan. Seharusnya kamu bicara. Kesempatan itu nggak pernah kamu berikan ke aku, Papi. Kamu terlanjur meninggalkan rumah dan membuat aku berpikir kamu itu pergi dengan perempuan lain seperti yang Romi bilang. Tenang. Mami, Papi. Putri. Papi, stop. Enough, Papi. Putri nggak mau Papi masuk penjara, stop. Lu tuh lebih rendah dari binatang. Terserah lu mau ngomong apa. Yang terpenting adalah lu harus ingat kalau gua udah nikmatin tubuh istri lu. Tega kamu ngomong gitu. Ada Putri anak saya. Kamu yang udah bikin aku jadi hina, Rosalin. Kamu lupa, kamu udah injak harga diri aku. Udah injak martabat aku. Tapi aku sampai sabar sama kamu. Karena aku menunggu kamu tunduk sama aku. Gak! Sampai kapanpun saya gak akan sudi tunduk sama kamu. Saya gak akan pernah mau sama kamu.
Kamu itu bukan cuma merendahkan harkat dan martabat perempuan, tapi kamu juga sudah merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang ibu. Jul! Rosali, kamu pikir dengan kamu nampar aku bakal mundur? No, Rosali, no. Aku nggak akan pernah mundur sampai aku bisa dapetin kamu. Karena di antara kita berdua sudah ada anak. Kamu jangan membawa Dendi sebagai senjata untuk kamu. Kamu lupa, kamu sangat tidak menginginkan Dendi. Ketika saya bilang saya hamil Dendi, apa yang kamu bilang? Saya suruh gugurkan kandungan kan? Ingat itu. Jadi, Mami korban ruda paksa dan Om Romi adalah pelakunya. Ah, Kak, selama ini aku udah salah sangka. Ternyata Mami adalah korban. Ternyata aku punya bapak seorang pemerkosa. Kurang ajar. Oh, ternyata benar. Saya anak yang gak diinginkan. Padahal saya udah mau nerima Om sebagai ayah biologi saya. Tapi ternyata Om gak pantas sebagai ayah. Dengerin saya dulu, saya bisa jelasin semuanya. Jelasin apa? Gak pantas sebagai ayah. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Padahal saya udah mau nerima Om sebagai ayah biologi saya. Tapi ternyata Om gak pantas sebagai ayah. Dengerin saya dulu, saya bisa jelasin semuanya. Jelasin apa? Gak pantas sebagai ayah. Dendi, jangan kotorin tangan kamu. Dia itu bapak kandung kamu. Jangan jadi anak durhaka kamu. Dia yang lebih durhaka. Kalau ada orang yang paling aku benci di dunia ini, itu adalah Om. Saya nggak pernah sudi kalau Om jadi ayah saya. Tapi tahu, gara-gara dia, keluarga kita hampir hancur, Pi. Terus tapi ngapain ngebelain dia, Pi? Raja, tolong kamu kejar Dendi, Raja. Tolong sayang. Jadi mau kemana lo? Diam. Apaan sih kok lo bentak gue gitu? Au! Kamu nolong aku. Ternyata kamu masih peduli sama aku. Kamu jangan GR ya. Sebentar lagi kamu mau nikah sama Dendi. Dendi! Apalagi sih? Lu kemana sih? Gua nggak sudi lihat muka orang itu di sini. Mau gimana pun, Om Romi itu tetap bokap lo. Lu nggak usah gitu deh sama dia. Lu mau buat gua di penjara? Kalau lu sama papi tadi nggak ngalangin gua udah abis bunuh orang itu. Udah, Dendi, please, lu tenangin diri aja. Come on. Ini tuh ada apa sih? Hah? Panjang ceritanya. Kamu bisa nggak sih bantuin aku bawa Dendi ke apartemen kamu? Enggak. Ini tuh ceritanya ada apa? Ini kenapa? Perkaranya apa lagi? Kalau kamu masih sayang sama keluarga ini, please bawa Dendi ke apartemen kamu dan kamu hibur dia. Please. Oke, fine. Aku bawa dia demi kamu. Sandra, kamu itu harus lakuin ini demi Dendi, bukan demi aku. What are you talking about? Dendi, lu tenangin diri ya. Oke, maaf ya Raja. Ayo Dendi. Ingat,
Jangan pernah lagi nunjukin wajah kamu di depan saya, ya, Romi. Dan mulai hari ini juga, kamu bukan bagian dari Nata Negara Holding Company. Saya akan bicara sama seluruh pemegang saham supaya saham kamu di-revoke. Jadi keluar kamu dari rumah saya sebelum saya habisin kamu. Keluar! Lu pikir lu bakal menang terus? Hah? Lu lihat aja. Apa yang bakal terjadi setelah ini? Oh, lu mau ngancam gue? Lu pikir gue takut? Lu pikir gue nggak tahu seluruh rencana yang lu lakukan sama gue? Bahwa lu mau melenyapkan gue, Romi? Lu udah nyulik gue. Seluruhnya lu lakukan. Apa Papi bilang? Ini orang mau habisin Papi? Oh iya, Raja. Dia adalah dalang di balik menghilangnya Papi waktu itu. Dia juga yang sudah ingin menghabisi Papi, menembak Papi. Tapi Tuhan itu masih berpihak sama Papi. Tapi lu kan pantas buat mati, Haris. Jahat kamu, Romi, jahat! Brengsek lu, Romi. Brengsek lu. Ajar aja cukup. Udah, cukup. Kalian mau royokin saya? Maju semuanya sekalian, maju! Habisin saya sekalian, habisin! Kamu laki-laki jahanam. Cukup. Jangan kotorin tangan kamu. Demi laki-laki seperti dia. Sekarang keluar. Lu keluar dari rumah gua. Kalau lu berani macam-macam lagi, ingat. Seluruh perbuatan lu di malam itu, laporannya akan numpuk di meja polisi. Kalian pikir saya takut? No. Seorang Romi gak pernah kalah dan dikalahkan. Ingat itu. Papi, aku setuju sama Papi. Sebaiknya kita lapor orang itu ke polisi, Papi. Papi maafin Mami ya, Pi. Kalau selama ini Mami mengira Papi pergi karena meninggalkan Mami. Maafin Mami ya, Pi. Pi. Maafin. Ternyata Papi masih bersikap dingin. Pasti dia butuh waktu untuk Papi bisa menerima apa yang udah terjadi. Raja, pokoknya kamu jaga di depan pintu. Jangan sampai biarkan ada orang lain mengganggu. Oke, Papi. Tapi Papi ingat ya, we have to give this guy a lesson, oke? Jangan sampai ini berakhir dengan... Kamu tenang aja, ya. Papi nggak akan mengorbankan anak-anak Papi. Tenang. Thank you, Papi. Ini dong, keren. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16.
Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Haris, lu pikir lu bisa ngalahin gua? Lu salah, Haris. Lu ngapain di sini? Hah? Ngapain lu? Lu yang ngapain di sini? Ini kantor gua. Lu ngapain pagi-pagi buta datang ke sini? Lu pasti pengen masukin semua file-file yang penting ke dalam koper itu. Lu mau ambil semuanya kan? Riz, gue cuma ngambil apa yang jadi hakku. Ya. Dan lu nggak bisa ngelarang-larang gue. Karena gue juga salah satu orang yang bisa ngebesarin perusahaan ini. Lu inget itu? Nggak, Romi! Lu nggak punya andil apa-apa di sini. Lu cuma punya saham. Gue yang besarin ini perusahaan. Jadi lu balikin semua itu file-file yang udah lu ambil. Lu nggak punya hak buat larang gue. Lu pikir lu pintar. Tapi setiap langkah lu bisa gue baca. Seperti bagaimana lu pengen ngabisin gue. Gue tahu. Tujuan lu kemana? Satu hal. Lu udah bikin Rosalyn itu sakit dan menderita. Dan ini untuk dia. Lu sudah berani memperkosa perempuan yang sangat gua cintai. Papi please buka pintunya Papi. Dan lu selama ini sudah menyanyiakan hidupnya Denny. Lu sudah munafikkan kelahiran dia. Udah membuat dia sakit hati. Lu apaan sih Haris? Lu gak berhak hakimin gua. Lu pikir lu lebih baik dari gua? Hah? Gua memang lebih baik dari lu. Lu bapak kandungnya Denny, tapi apa yang lu udah lu lakukan? Lu bohongin anak itu. Sampai dia dewasa. Dia tidak tahu siapa bapak kandungnya. Dia hidup menderita. Dan menyimpan seluruh rasa sakitnya. Dan itu yang lu tinggalin. Omong lo. Itu bukan urusan gua. Hah? Papi, stop. Papi, stop. Papi, stop. Papi nggak perlu kotorin tangan papi buat orang ini. Percuma kita buang mutiara ke dalam mulut binatang. Raja, kau mirip sama papi kamu. Nganggap saya binatang. Kamu tuh memang binatang kok. Hanya binatang yang berani pemerkosa perempuan. You know that? Dan apalagi menutup jejak kelahiran anaknya sendiri, Om Romi. Sekarang lu keluar dari sini. Lu keluar sebelum gua lapor sama polisi. Kenapa nggak lapor dari kemarin-kemarin? Lapor! Karena gua masih manusia. Makanya gua nggak habisin nyawa lu. Itu karena lu pengecut. Banyakan alasan lo. Bilang aja lu takut di penjara. Dan lu nggak bisa hidup susah, ya kan? Gua masih kasih lu kesempatan, Romi, ya. Tapi lu masih aja bersilat lidah. Gua masih mandang Denny. Sekarang lu keluar. Lu keluar dari sini. Sebelum gua habisin. Lu keluar dari sini.
Oke. Gue akan keluar. Tapi gue akan ninggalin tempat ini. Sebelum ngelihat lo mati. Gue ajar lo, Gue ajar. Apa? Seperti kamu. Jangan kotorin tangan kita demi binatang seperti dia. Nggak ada gunanya. Kita masih punya harga diri. Oke? Istirahat. Lu keluar sekarang atau gue telepon polisi? Oke, gue pergi. Tapi ingat, gue pergi bukan karena gue kalah. Tapi gue mengalah. Keluar. Padahal tadinya aku mau ngajak kita ngobrol di tempat makan yang enak. Tapi tante malah ngajak ketemuan di sini. Justru sengaja tante ajak kamu ke sini supaya kita itu bisa bersedekah ke anak-anak yatim. Sedekah itu bisa membawa berkah. Apalagi kamu nih mau menikah, ya kan? Mudah-mudahan hal-hal yang buruk itu tidak akan terjadi di pernikahan kamu. Dan pintu rezeki kamu akan terbuka dengan lebar, Sandra. Jadi Tante Herlin sekarang udah hijrah. Oke deh, saya nggak akan ikut campur sama urusan keyakinan Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Pati, Hasan. Kak Indah mana Tante? Iya, Kak Indahnya nggak bisa ikut. Kak Indahnya lagi sibuk. Tapi jangan sedih dulu. Ada Kak Sandra datang nih. Assalamualaikum Kak Sandra cantik. Hai. Waalaikumsalam. Ini buat kalian, ini buat kamu. Buat kamu. Makasih Kak Sandra Sama-sama. Makasih Tante Herlin. Iya, sama-sama. Dah. Di sini oke kan? Nggak apa-apa? Oke, kayak kita harus cepetan deh Tante. Soalnya besok aku mau jadi pengantin. I don't have time. Lagian Tante bingung deh sama kamu. Kamu besok mau jadi pengantin, tapi kamu masih keluyuran-keluyuran kayak gini. Menurut adat istiadat kita, itu sebaiknya calon mempelai itu nggak boleh kemana-mana. Takut ada apa-apa. Tante kenapa sih pemikirannya primitif banget? Gitu-gituan aja dipercaya. Kamu tuh nggak boleh suuzon. Sometimes hal itu bisa terjadi loh. Ya udah, sebenarnya kamu mau ngomong apa sih sama Tante? Oke, gini Tante. Besok di acara pernikahan saya, tolong Tante jangan bersikap kayak tadi ya. Karena acara pernikahan itu sakral. Intinya besok, kalau masih ada tamu undangan, udah Tante nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau tamu undangan udah pulang, up to you. Oke? Tapi Tante rasa ini sih di luar dari kesepakatan kita ya Sandra. Kan kamu maunya Tante bikin kehebohan di tempat kamu. Terus tiba-tiba berubah kayak gitu. Atau jangan-jangan kamu jatuh cinta ya sama Dendi ya? No way. Aku nggak mungkin jatuh cinta sama Dendi. Cinta aku itu cuman buat Raja. Sorry ya Tante, mungkin Tante nggak suka denger ini. Kurang ajar kamu anak kecil. Saya sudah berbaik hati, masih aja kamu ngejar sama si Raja. Kalau ujung-ujungnya kamu masih mau merebut Raja dari Indah, tidak akan aku biarkan. Karena Raja itu pasti akan jadi sama Indah. Tante? Kok bengong? Tante kaget ya? Enggak. Ya, saya kira Tante kaget. Karena Tante pasti mikir Tante bisa jodohin Indah sama Raja. Tapi dengar ya Tante Herlin, saya bakal balikan sama Raja. Karena yang mengerti Raja itu cuman saya, dan kita juga berada di level yang sama. Nak Sandra, Tante kasih tahu sama kamu. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kamu gak bisa kendaliin atau kontrol. Mungkin kamu mauin sama Raja. Tapi kalau Allah berkata lain, nanti kalau Indah jodohnya Raja, kamu lah yang harus gigit jari. Oke. Kita kesampingkan dulu ya perbincangan itu. Oke. Sekarang, Tante butuh uang? Atau Tante udah nggak butuh uang? Karena udah jadi mertuanya Bobby.
Justru Tante butuh uang. Tante terus terang aja. Karena Bobby dan ibunya itu tidak bisa dihandalkan. Dia malah menyakiti anak saya. Indah di KADRT sama si sakit jiwa itu. Tante lihat kamu kok kelihatannya senang ya? Oh, Tante kasih tahu hal seperti itu. enggak. Saya nggak senang. Terus kenapa Tante Herlin nggak lapor polisi? Kita udah laporin Bobby berkali-kali. Tapi hanya Indah yang tahu dan paham. Karena dia udah membebaskan Bobby berkali-kali. Tante Herlin? Jangan-jangan Indah punya kelainan ya? Kamu tuh bikin gemes, Tante. Tadinya Tante mau nampar kamu. Tapi karena kita lagi kerja sama, jadi Tante kesampingkan dulu. Mana uangnya? Ini untuk kerja sama kita. Oke. Tapi ingat ya, Tante bergerak, tunggu perintah dari saya. Oke? Oke. Tante akan melakukan apapun asal ada uangnya. Aku ini suami kamu loh. Masa nggak boleh aku minta hak sedikit aja sebagai suami? Ada urusan apa Bapak datang ke rumah kita pagi ini? Kami menemukan ini di tangan korban. Mami udah nggak bisa ngelakuin apapun lagi nih. Aku udah terlanjur hancur, Mami. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara apapun. Dan saya nggak yakin ketika suami saya maju terus ke kamu dan kamu akan bertahan dengan prinsip kamu. Cinta ini